Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di blog saya Teguh Rizwe. Teman-teman, tadi siang atau tadi siang itu ada yang DM saya. Ini saya sudah minta izin kepada yang punya akun, Mas Agus. Itu beliau bertanya kepada saya bahwa beliau sudah punya usaha dengan omset rata-rata 1,5, itu mungkin 1.500.000. Saya harus store 300.000 per hari, bayar asisten 100.000, terus listrik 1 juta per bulan. Apa masih kebagian untung buat saya sebagai pengelola? Nah, ini agar bisa berbagi juga, saya akan buatkan videonya aja seperti ini. Saya balas ke beliau, akan saya buatkan videonya, teman-teman. Baik teman-teman, karena saya senang menulis ya, jadi saya sudah tuliskan, tinggal saya jelaskan. Insya Allah akan saya jelaskan. Pertama, omset rata-rata beliau adalah 1.500.000. Saya anggap aja 1.500.000 untuk setor, atau saya anggap aja itu sewa, uang sewa. Kok blur ya? Blur, fokus ya. Untuk sewa itu 300.000 per hari. Terus untuk karyawan atau asisten itu 100.000 per hari. Listrik itu 1 juta per bulan. Karena ini udah per hari, kenapa kita nggak bagi per hari aja? Per harinya itu saya itu nggak 30 hari, teman-teman. Kenapa? Karena ada biaya tak terduga. Jadi kita 1 juta itu kita bagi 28 hari saja, nanti ketemunya 35.714. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh beliau itu, biaya wajibnya itu udah 435.714 per hari. Nah, ini biaya wajib non dari yang dimasak. Kita bilang biaya yang terbuang. Biaya yang terbuang itu kenapa disebut biaya terbuang? Karena biaya ini tidak kita jual, lain dengan seperti biaya modal ayam, daging, ikan atau sejenisnya yang kita jual. Ini biaya yang terbuang. Biaya yang terbuang itu anggap saja bumbu dengan omset 1.500.000. Saya ini perkiraan ya, nanti untuk beliaunya bisa lewat DM jikalau saya salah, atau bisa menjelaskan secara rinci. Ini saya gamblangan aja. Maaf teman-teman. Jadi untuk bumbu saya perkirakan untuk 1.500.000 itu sekitar 60.000. Bumbu itu apa aja? Seperti cabai giling, jahe, lengkuas, termasuk bumbu kering atau bumbu rahasia kita. Itu yang terbuang, dan 50% dari biaya santan. Kenapa? Kuah itu kita jual, teman-teman, tapi 50%-nya terbuang. Kenapa? Kan ada yang beli sayur, itu kuahnya dijual. Cuman ada juga yang udah paketan. Jadi paketan, maaf teman-teman, pinggir jalan, udah paketan dengan nasinya. Bahkan kita kasih kuahnya itu. Anggap aja bumbu itu 60.000. Kemudian gas, perkiraan untuk 1.500.000 masak menghabiskan 3 tabung gas. Kalau per tabungnya saya hitung 21.000 harga per hari ini di Bantul. Terus lain-lain ini ya seperti untuk biaya minyak sayur. Terus kalau saya hitungannya minyak sayur ini 2 liter ya, teman-teman. Terus seperti misalkan biaya kesehatan, saya mesti menyiapkan biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan jika kita punya asisten karyawan, itu per hari sekitar 10.000, itu masuk di sini. Jadi total biaya yang pasti terbuang itu 212.000, teman-teman. Nah, ini 212.000 ini biaya yang pasti terbuang. Nah, terus jadi pengeluaran wajib tiap harinya itu 435 ini tambah 212. Pengeluaran wajibnya itu ada 647.714 rupiah. Nah,
Nah, sekarang cara menentukan harga dengan asumsi biaya yang ini. Jadi nanti total barang yang ada semua itu sebagai pembagi ini. Nah, ini contohnya karena ini beliau udah punya omset 1.500.000. Saya sebut aja Mas Agus ya, atau Pak Agus gitu. Udah punya omset 1.500.000 yang beliau tanyakan kepada saya. Saya hitung bukan asal itu ya, saya memprediksi aja. Jika omset beliau itu 1.500.000, omset Mas Agus itu 1.500.000, anggap saja per porsi beliau menjual harga 12.000, maka akan dapat sekitar 125 porsi. Nah, kira-kira masih ada sisa nggak pertanyaannya di di Instagramnya beliau kan? Kira-kira saya sebagai pengelola masih kebagian untung tidak? Ya, saya akan coba hitungkan dengan harga jual 12.000 ya. Ini perkiraan saya 12.000 per porsi. Jadi 647.714 itu kita bagi per porsinya 125 porsi, itu akan ketemu biaya 5.181,712 atau kita bulatkan 5.200. Jadi per porsi biaya yang ada harus menutup yang 5.200 ini. Saya hitungkan aja jika yang kita jual ayam, yang paling laku di sini ayam jelalah, nggak tahu di yang lain ya, atau mungkin di tempatnya Mas Agus apa yang paling laku. Nah, jika harga per kilogram ayam per hari ini itu 38.000, dipotong, jadi per kilonya kita potong 9. Kalau tempat saya tak potong 9 per kilogram, maka modalnya ayam itu udah 4.300. Ini udah saya bulatkan ya teman-teman, kayaknya sekitar 4. Maaf teman-teman, ramai banget jam pulang kerja. Sekitar 4.200 berapa, saya bulatkan 4.300, ditambah modal wajib itu 5.200, maka akan ketemu sebetulnya modal kita itu 9.500. Nah, jika Mas Agus tadi atau beliau tadi modal yang ada per jenis masakan itu 9.500, nah jika Mas Agus tadi atau beliau menjual harga 12.000, itu dikurangin 9.500, maka per porsi beliau hanya mendapatkan 2.500 atau sekitar 20%. Jadi jika pertanyaannya apakah masih mendapatkan hasil? Ya masih, cuman hasilnya terlalu kecil. Solusinya pertama, kita bisa menaikkan harga jual kita, karena minimal keuntungan itu 30%. Minimal keuntungan itu 30%. Kemudian kenapa harus 30%? Karena nanti yang 10% itu untuk biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga itu seperti mungkin harus servis kompor, harus apa. Nah, tapi alhamdulillah itu hitungan saya itu ada sekitar 20%. Nah, tinggal kebutuhan hidup kita itu dengan keuntungan 20% itu cukup tidak? Jika dihitung tadi itu 1.500.000 itu tinggal kita kali 20%, per harinya itu kita dapat untung 300.000. Nah, itu Mas Agus atau teman-teman semua, mudah-mudahan ya Allah ramenya itu Mas Agus, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban yang ditanyakan. Jika memang belum, bisa komen atau DM saya kembali. Mudah-mudahan jawaban saya ini tidak membingungkan atau tidak bertele, juga bisa jadi mudah-mudahan ini bisa untuk untuk referensi teman-teman untuk menentukan harga. Ini kalau kita udah punya omset sekian, tapi jika kita belum punya omset yang pasti, ini kan untuk menghitung
berapa sih keuntungan kita. Nah, kalau kita belum punya omset yang pasti, saya udah buat videonya untuk menentukan harga kemarin. Nah, kita tinggal bisa mengimplementasikan yang ini serta yang ini. Jadi kita bisa menentukan berapa sih laba yang ingin kita dapat. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga kita selalu diberi rezeki yang halal, melimpah. Jika teman-teman selalu sehat, dukung terus channel saya. Jika ada yang ditanyakan bisa lewat DM atau bisa lewat komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.